Tuhan telah menuntun kita memasuki tahun 2020 untuk mengalami tahun dimensi yang baru, yaitu pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, pelayanan yang baru, dan berkat-berkat yang baru, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita masih dituntun oleh Tuhan untuk bisa menyambut Natal di tahun 2020. Sebab itu karena penyertaan Tuhan sempurna buat saudara dan saya. Kita bersyukur, kita angkat pujian kita, penyembahan kita di pagi ini. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita buat Tuhan untuk mengangkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari saudara kita satukan hati untuk berdoa.
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Walaupun badai menerpa masalah yang ada di dalam hidup kami, tapi kami tidak pernah berhenti untuk berharap padamu Tuhan Yesus. Kami sangat bangga Tuhan punya Allah seperti-Mu ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang baik Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian kita dengan hati yang tulus. Kau Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Oh Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu.
Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan,
bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom gereja Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Hamba mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Bapa. Biarlah kami senantiasa berada di dalam-Mu dan memelihara firman-Mu. Sebentar kami ingin mendengar perkataan-Mu, berbicara melalui hamba-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah sampai pada Desember di akhir tahun ini, di mana goncangan-goncangan masih terjadi di dunia ini, dan yang terimbas pada kehidupan manusia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa meskipun keadaan menyulitkan, baik itu aktivitas, ekonomi, bahkan penyakit kita, tapi kita akan merasakan kekuatan dan ketenangan menjalani hari lepas hari. Sebab apa saudaraku? Sebab Tuhan telah menjadikan kita anak-anaknya yang perkasa. Mungkin Anda kurang menyadari bahwa kita sudah melewati keadaan dunia saat ini dengan tantangan dan situasi. Dan kita sudah di akhir tahun. Bukanlah oleh kekuatan dan pribadi kita. Bagaimana kita mengalami dan melewati keadaan ini? Itu semua hanya oleh kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita anak-anaknya. Gereja Tuhan, kita bersyukur karena janji Tuhan itu digenapi atas kita. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Sebagai umat Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita? Ini adalah pertanyaan penting buat kita. Supaya apa saudaraku? Natal kali ini tidak kita lewati dengan rasa kecewa. Karena situasi kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Begitupun juga mengakhiri tahun ini tanpa menyadari apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui Roh Kudus-Nya atas kita. Roh Kudus bersemayam menuntun kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk melakukan apa, saudaraku? Aktivitas kita sehari-hari, bahkan pikiran dan juga perasaan kita. Kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini harus menyadari dan pegang firman-Nya. Karena Roh Kudus, Dia penolong yang luar biasa. Sehingga di dalam kelemahan kita pun Dia bekerja dan menuntun supaya kita bisa menghadapi setiap keadaan dan situasi dalam kehidupan kita. Fungsi dan pribadi Roh Kudus memperbaharui keinginan, kegiatan, bahkan akal budi saudara. Sehingga kita dituntun untuk memahami segala sesuatu di bawah kendali Bapa. Bukankah hal itu luar biasa? Yesus meminta Bapa untuk memberikan penolong. Jika kita percaya dan mengundang Roh Kudus, Dia akan menyertai dan diam di dalam kita selamanya, saudaraku. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Kita mengalami kelahiran baru, realita Tuhan nyata, dan kita terhubung dengan arahannya melalui Roh Kudus. Sehingga terjadi terobosan-terobosan ilahi yang membuat kita bangkit melalui kuasa Roh-Nya. Dengan demikian, kita mempunyai mental yang kuat dan kita percaya dan berpaut pada Yesus. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak terhanyut oleh dunia ini. Sukacita, damai sejahtera, dan bahagia yang dari Tuhanlah yang menjadi milik kita. Percaya, saudaraku. Biarpun keadaan kita sulit, tertekan, berat, Dia menyertai, Dia menguatkan, dan Dia menghibur. Haleluya. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kita semua untuk menyadari dengan sungguh-sungguh bekerja samalah dengan Roh Kudus untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Mari saudara-saudara, kita lewati hari Natal dan mengakhiri tahun ini di dalam roh dan kebenaran. Jangan takut, karena kita adalah anak-anaknya dan yang dipilih untuk menyatakan kuasanya. Kita percaya di dalam Tuhan dengan berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus-Nya bagi kita, maka rencana Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kembali mengingatkan dan meneguhkan kami di pagi ini. Supaya kami mengandalkan kuasa Roh Kudus yang telah Engkau berikan atas kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kami dan kami senantiasa dengar-dengaran akan Engkau ya Bapa, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Amin. Haleluya. Saudara bangga punya Yesus yang hebat, amin. Kuasa-Mu adalah ciptaan
kemuliaanmu.